Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 268. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar reinkarnasi yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Kita telah melakukan kajiannya membandingkan antara konsep reinkarnasi dengan konsep pengadilan akhirat. Konsep reinkarnasi ini bersumber dari ajaran agama Hindu, dari kitab-kitab suci mereka, yang kemudian diadaptasi oleh agama Buddha yang usianya lebih muda dibandingkan agama Hindu. Dan diadaptasi lagi oleh aliran pemikiran New Age di era modern atau era milenial ini. Tapi poin pentingnya adalah sama. Yang disebut reinkarnasi adalah gambaran tentang siklus berulang, dilahirkan, hidup, mati, dilahirkan kembali, hidup, dimatikan, kemudian hidup kembali atau terlahir kembali, dan seterusnya tiada akhirnya sampai digambarkan mendapatkan kesempurnaan jiwanya. Dari ketiga aliran, baik agama Hindu, Buddha maupun New Age, itu memiliki konsep yang kurang lebih sama meskipun ada perbedaan-perbedaannya. Sudah kita bahas di episode yang lalu. Poin pentingnya adalah terlahir kembali dan kemudian ada mekanisme balasan yang disebut sebagai karma pala. Karma adalah perbuatan, pala adalah buah. Jadi setiap orang itu akan menuai hasil perbuatannya sendiri. Dan kemudian kita bandingkan dengan konsep ajaran di dalam Islam yang disebut sebagai pengadilan akhirat. Sebetulnya kedua-duanya ini antara reinkarnasi dengan pengadilan akhirat itu sama-sama memberikan gambaran tentang balasan atas perbuatan. Perbedaannya adalah reinkarnasi balasannya itu diberikan di dunia ini dan dalam bentuk kelahiran-kelahiran berikutnya atau kelahiran kembali, di mana di kelahiran berikutnya dia menuai atas hasil perbuatannya di kehidupan sebelumnya. Dan itu bisa berulang tiada henti sampai tidak ada batasnya atau setidak-tidaknya dibatasi oleh sebuah konsep yang namanya moksha kalau dalam agama Hindu, yaitu kesempurnaan lepas dari siklus samsara, atau kalau dalam agama Buddha disebut sebagai nirwana, sama konteksnya adalah lepas dari siklus samsara. Sedangkan di dalam Islam, balasan itu tidak diberikan dalam bentuk kelahiran kembali yang berulang-ulang, melainkan sekali saja di sebuah fase yang disebut sebagai fase akhirat. Di mana di sana dilakukanlah pengadilan akhirat itu oleh Allah terhadap semua amal yang kita lakukan. Berbuat jahat akan dapat balasan keburukan, berbuat baik akan dapat balasan kebaikan. Jadi kita sudah melihat perbedaan yang sangat mendasar bahwa reinkarnasi balasannya dalam kelahiran berulang, sedangkan di dalam Islam digambarkan melalui pengadilan akhirat. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajian kritisnya bahwa reinkarnasi itu memiliki beberapa titik kelemahan sebagai konsep kehidupan. Yang pertama adalah reinkarnasi fokus pada siklus kehidupan duniawi saja. Dihidupkan atau dilahirkan di dunia, mengalami kehidupan di dunia, dimatikan di dunia, dilahirkan kembali ke dunia untuk menerima balasan atas seluruh amal perbuatan di kehidupan yang sebelumnya. Ajaran reinkarnasi ini tidak menjelaskan tentang awal dan akhir dari siklus duniawi itu. Dan disinilah kemudian muncul titik lemah dari konsep reinkarnasi itu, dikarenakan dalam kajian ilmiah secara saintifik, diketahui atau didapatkan data ilmiah bahwa jagat raya ini memiliki awal dan memiliki akhir. Itu disimpulkan dari pengamatan jagat raya yang mengembang.
Ketika jagat raya ini mengembang, dan ini adalah fakta, ini adalah data, maka kemudian bisa diekstrapolasi ke masa lalu dan ke masa depan. Kalau berkembang berarti dulunya kecil, semakin dulu semakin kecil, dan ketemulah awal dari jagat raya ini. Demikian juga ke masa depan, diekstrapolasi, membesar, maka kemungkinannya ada 3, yaitu dia akan mengembang terus dan kemudian pecah yang disebut big rip, atau mendingin yang disebut big freeze, atau mengerut kembali yang disebut sebagai big crunch. Nah, sahabat sekalian, ini adalah salah satu yang tidak terjawab oleh konsep reinkarnasi itu. Yang kedua, dikarenakan tidak membahas tentang awal dan akhir, maka kemudian tidak memunculkan satu kajian terkait dengan bagaimana jagat raya ini awalnya muncul. Karena menurut data ilmiah, jadi ini adalah pengamatan, hasil pengamatan, bahwa jagat raya ini sistem yang tertutup. Seperti balon udara yang tertutup, dan kemudian dia hanya akan bisa mengembang kalau mendapatkan energi dari luar, katakanlah misalnya dipanaskan dari luar, maka dia akan mengembang. Dan ini bisa pecah atau kemudian nanti bisa mengerut kalau panasnya dikurangi. Artinya jagat raya ini pasti ada yang menyengaja memunculkan keberadaannya atau eksistensinya. Dan ini akan membawa konsekuensi tentang keberadaan Sang Pencipta. Nah, di sebagian besar penganut reinkarnasi tidak membahas tentang itu. Baik di agama Buddha maupun di aliran New Age, kecuali di agama Hindu itu memberikan gambaran tentang Tuhan yang menciptakan jagat raya, yaitu Sang Brahma. Titik kritis yang ketiga adalah digambarkan dalam reinkarnasi itu jumlah jiwa itu tetap. Nah, ini memunculkan pertanyaan dikarenakan fakta yang kita lihat di sekitar kita bahwa jumlah manusia itu berkembang terus, dari jumlahnya sedikit menjadi lebih besar, dan seterusnya. Kalau terjadi sesuai dengan konsep reinkarnasi, maka sejak awal jiwa manusia itu sudah diberikan wadah atau badan fisiknya yang jumlahnya sama dan hanya berpindah-pindah badan saja, tidak akan bertambah besar atau bertambah banyak atau kemudian surut lebih sedikit. Yang lainnya lagi terkait dengan awal dari siklus samsara itu. Apakah manusia, jiwa manusia itu dirupakan awalnya dalam bentuk manusia atau binatang, laki-laki atau perempuan, baik, buruk, sempurna, cacat, dan seterusnya. Bagaimana awalnya? Nah, itu kemudian memunculkan lagi satu masalah yang dipertanyakan, karena kenapa dari jiwa yang sempurna awalnya, yaitu Atman, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam wadah yang masing-masing berbeda, dan kemudian ada yang baik, ada yang buruk, ada laki, perempuan dengan segala macam perbedaannya, bahkan ada yang jahat, kriminal, dan sebagainya. Disitulah konsep ini kemudian tidak bisa menjelaskan. Sehingga tidak ada penjelasan bagaimana generasi pertama dari siklus samsara itu. Padahal setiap proses kehidupan ini selalu ada starting point-nya dan ada ending-nya. Dan kemudian titik lemah yang lain lagi adalah bahwa kita tidak pernah merasakan ada bukti bahwa kita ini sedang mengalami reinkarnasi. Kita ini berada di generasi pertama reinkarnasi atau ke-1000 atau ke-1.000.000, kita tidak pernah mendapatkan bukti terkait dengan itu. Seandainya kita mengalami reinkarnasi, kita mestinya bisa mendapatkan bukti tentang itu, memori tentang itu, yang kemudian ada yang mencoba membuktikan melalui apa yang disebut sebagai past life regression. Seseorang dihipnosis, kemudian ditanyai tentang kehidupan masa lalunya. Tetapi ini ditolak oleh ilmu pengetahuan dikarenakan ini tidak bisa menjadi bukti yang valid. Ketika seseorang dihipnosis, maka dia dalam keadaan yang sugestif. Sangat mudah untuk disugesti dan kemudian menyampaikan sugesti itu seakan-akan dia mengalami peristiwa tersebut. Jadi sahabat sekalian, kita sudah menyimpulkan bahwa konsep reinkarnasi itu memiliki atau mengalami jumping konklusi.
Secara logika jumping, secara rasionalitas juga mengalami jumping. Nah, kemudian di dalam forum kajian kita ada kawan yang mempertanyakan, bukankah di dalam Al-Quran itu ada sejumlah ayat yang menceritakan tentang kehidupan kembali itu? Apakah itu bukan konsep reinkarnasi? Karena memang ada kawan-kawan kita yang menduga, mengira, bahkan menyimpulkan sesungguhnya Islam itu juga mengakui bahkan mengajarkan adanya reinkarnasi itu. Mari kita kutip dan kita kaji beberapa ayat yang dimaksudkan oleh kawan kita itu. Yang pertama adalah dalam surat An-Naml ayat 64. Ammay yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa may yarzuquhum minas sama'i wal ard. Atau siapakah yang memulai penciptaan manusia kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Yabda'u khalqa thumma yu'iduhu. Dia Allah yang memulai, kata bada'a itu memulai dari tidak ada, kemudian diawali, dimulai. Yabda'u khalqa, memulai penciptaan, thumma yu'iduhu. Kemudian dia mengulanginya kembali. Nah, ayat ini seringkali difahami sebagai sebuah siklus pengulangan terhadap kehidupan manusia. Manusia diciptakan, kemudian nanti mengalami kematian dan akan diulangi lagi proses itu dari awal. Dan ini memang disampaikan atau diinformasikan di dalam sejumlah ayat. Di dalam Al-Quran misalnya dalam surat Al-Ankabut ayat 19. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan manusia, kemudian mengulanginya kembali? Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'iduh. Memulai penciptaan dan kemudian nanti akan mengulanginya lagi. Diulang lagi ini di surat yang berbeda dalam surat Al-Buruj ayat 13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk dan menghidupkannya kembali. Sahabat sekalian, memang kalau kita lihat ayat itu secara masing-masing seakan-akan menggambarkan sepotong saja dari kondisi penciptaan dan pengulangan itu. Allah memulai penciptaan dan kemudian nanti akan mengulangi kembali. Sesungguhnya di sini ada satu cerita atau informasi bahwa proses itu selalu ada starting point dan yang kedua ada endingnya. Dan kemudian Allah akan mengulangi kembali seperti itu. Itu adalah makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Tetapi kita tidak boleh memahami ayat ini dengan tidak mengkaitkan dalam sudut pandang yang lain, yang lebih luas, yang lebih lebar dibandingkan ayat tersebut. Ternyata penempatan dari kata memulai penciptaan dan mengulangi itu berada dalam koridor siklus yang lebih besar. Kita bisa membaca itu dalam sejumlah ayat yang lainnya. Misalnya yang ada dalam surat Rum ayat 11. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Allah memulai penciptaan manusia, kemudian menghidupkannya lagi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Di sini kita melihat ada satu siklus yang lebih panjang dibandingkan dengan hanya dimulai penciptaannya dan kemudian diulangi. Karena di bagian akhir dari ayat ini kemudian muncul frase summa ilaihi turja'un. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Allah yang menciptakannya. Jadi ayat ini menggambarkan ada 3 fase. Yabda'u khalqa tsumma yu'iduhu, diawali penciptaannya itu, kemudian dikembalikan, tapi kemudian langsung disambung tsumma ilaihi turja'un. Kemudian dikembalikan kepada Allah. Sehingga prosesnya itu sesungguhnya adalah diciptakan,
hidup, mati, diulangi, hidup lagi, dan kemudian dikembalikan kepada Allah. Artinya itu bukan kejadian yang terus berulang-berulang tidak ada habisnya. Melainkan penggunaan kata summa itu menunjukkan fase-fase yang lebih jelas dibandingkan dengan ayat-ayat yang tadi kita baca sebelumnya. Ayat ini menggambarkan 3 fase. Tapi di ayat yang lain lagi digambarkan 5 fase, lebih luas lagi. Seperti yang disampaikan Allah atau difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu di dunia ini, kemudian kamu dimatikan, masuk di alam barzah, dan dihidupkannya kembali, masuk fase akhirat, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan, bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Ayat ini memberikan siklus yang lebih panjang dibandingkan ayat-ayat yang kita baca sebelumnya tadi. Di dalam ayat ini digambarkan siklusnya atau satu siklusnya itu adalah 5 fase. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah padahal kalian itu tadinya amwatan. Kata amwatan itu adalah kondisi di mana dia belum hidup. Memang ini butuh penjelasan, karena ada yang mempertanyakan, Pak, itu kan berarti sudah ada tapi belum hidup. Nah, ini mesti dijelaskan oleh ayat yang lain, misalnya di dalam surat Al-Insan, ayat pertama. Hal ata alal insanu hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang satu fase dari perjalanan waktu di mana manusia pada saat itu belum bisa disebut sebagai apapun. Artinya digambarkan sebagai tidak ada. Dijelaskan lagi di ayat yang lainnya itu bahwa manusia itu kan diciptakannya adalah dari saripati tanah yang kemudian dibentuk di dalam rahim menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah dan seterusnya terlahir sebagai bayi. Jadi memang kita memahami sebuah ayat itu tidak bisa sendirian, harus dijelaskan ayat-ayat yang berbeda. Tapi poin pentingnya adalah di fase yang pertama itu disebut sebagai amwatan. Nah, fase yang kedua muncullah proses penciptaan di dalam rahim. Kalau sebelumnya orang tuanya belum ada, belum menikah dan seterusnya, maka ya kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Sehingga disebut sebagai sesuatu yang gak bisa disebut sebagai apapun. Nah, setelah itu masuk fase kedua, fa'ahyakum. Maka atau kemudian Allah menghidupkan kalian. Di mana itu? Ya di dunia ini. Fa'ahyakum. Summa kemudian yumitukum. Allah mematikan kalian, masuk ke alam barzah. Summa kemudian lagi yuhyikum. Dibangkitkan hidup di kehidupan atau fase akhirat. Nah, masih ada satu lagi, summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau kita melihat siklus yang diceritakan ayat ini, satu siklus itu adalah 5 fase. Tidak ada, dihidupkan di dunia, mati masuk alam barzah, dibangkitkan hidup di akhirat, mendapat balasan, dan kemudian tidak langsung balik lagi dalam kehidupan duniawi lagi, terlahir kembali. Nggak ada cerita itu di dalam Al-Quran. Dapat balasan, kemudian nanti hidup lagi di fase berikutnya lagi. Nggak ada. Menurut ayat ini, setelah mendapat balasan di fase akhirat itu, maka summa ilaihi turja'un. Langsung kembali kepada Allah Sang Pencipta. Jadi sahabat sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran terkait dengan penciptaan awal dan pengulangan, itu sesungguhnya berada dalam koridor proses atau siklus yang digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ini. Artinya, dihidupkan kembali itu adalah ketika
manusia hidup ini mati dibangkitkan di alam akhirat. Itu yang digambarkan sebagai nu'idu. Kami ciptakan kembali atau kami ulangi lagi prosesnya itu, dia hidup kembali seperti awal itu. Tetapi untuk mendapatkan balasan dengan kondisi yang berbeda. Di ayat-ayat yang lain diceritakan memang kehidupan di akhirat itu manusia ini seperti diciptakan kembali tetapi dari jejak fosilnya. Dari jejak kehidupan yang sebelumnya. Dan masih membawa amal perbuatan atau memori, catatan, rekaman dari seluruh kejadian peristiwa yang dialami di kehidupan duniawi. Nah, dihidupkan, diulangi itu untuk di kehidupan akhirat. Itu yang digambarkan sebagai nu'iduhu. Allah menciptakan kembali atau mengulangi lagi kehidupan itu tetapi di fase akhirat. Nah, setelah itu sekali lagi bukan kembali lagi di dunia tetapi langsung final kembali kepada Allah. Itu adalah siklus yang diajarkan di dalam keyakinan atau akidah Islam. Nah, siklus yang kedua, selain drama kehidupan manusia, memang ada siklus alam. Jagat raya, universe, alam semesta. Bahwa drama kehidupan manusia mengalami siklus 5 fase, sedangkan alam semesta itu juga mengalami siklusnya. Dimulai dari diciptakan, awalnya jagat raya ini tidak ada, kemudian mengembang sampai sekarang, dan kemudian nanti dimungkinkan menurut informasi dari dalam Al-Quran, pengembangan ini akan mengalami perlambatan dan kemudian berhenti dan akhirnya mengerut kembali. Bahwa ini masih menjadi sebuah hipotesa, sebuah prediksi atau teori ke masa depan, itu iya. Kita pasti tidak bisa membuktikan sekarang kecuali nanti kita mengalami pada masa itu. Tetapi dasar dari kesimpulan ini adalah bersifat ilmiah, berdasarkan pada fakta, pada data pengamatan bahwa jagat raya ini mengembang dan salah satu kemungkinannya adalah mengerut kembali runtuh ke pusat jagat raya. Jadi siklus jagat raya ini menurut Al-Quran adalah diciptakan, jagat raya ini kemudian mengembang dan muncullah benda-benda langit atau benda-benda alam semesta di ruangan yang dikembangkan oleh Allah itu, dan kemudian salah satunya memunculkan tata surya kita. Di tata surya itu ada bumi. Di bumi itu diciptakan kehidupan manusia, kita semua ini. Nah, nanti menurut Al-Quran di ayat-ayat yang lain, muncullah peristiwa kiamatnya planet bumi ini. Itu yang disebut sebagai kiamat kecil, katastrof, hancurnya peradaban planet bumi ini. Tetapi menariknya di ayat yang berbeda lagi, Allah menggambarkan selain kiamatnya bumi, itu akan muncul kiamatnya jagat raya. Nah, kiamatnya bumi digambarkan sebagai satu peristiwa di mana bumi dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa sehingga mengalami katastrof atau kehancuran peradaban, dan ini akan berkembang terus sampai satu ketika jagat raya akan mengalami pengerutan kembali. Dikerutkan oleh Allah, kita sudah pernah membahas tentang ini sebetulnya. Dikerutkan kembali oleh Allah seperti Allah menggulung lembaran-lembaran kertas. Maka ini mengerut, dan di dalam proses mengerut ini terjadilah proses kebangkitan kembali manusia itu. Dibangkitkan di fase mengerut ini ketika alam semesta mengalami hukum yang berjalan terbalik. Sesungguhnya ini tidak sesederhana itu. Kalau kita mau mengkaji secara ilmiahnya, ini bukan berarti kemudian kalau dari bayi kita menua, nanti dari tua menjadi bayi kembali. Bukan begitu pemahamannya. Kenapa? Dikarenakan ketika jagat raya ini mengembang, ruangannya membesar, waktunya menua. Tetapi ketika jagat raya ini mengerut, waktunya itu bukan memuda kembali, bukan. Waktunya tetap menua. Jadi kalau misalnya diibaratkan
usia jagat raya sampai mengerut kembali itu adalah 15 miliar tahun misalnya, maka waktu itu akan bertambah menjadi 16 miliar tahun, 17, 18, dan seterusnya, tetapi ruangannya mengecil. Nah, ini yang menjadikan kondisi di fase itu akan berbeda dengan kondisi sekarang dalam arti sekedar dibalikkan saja. Di fase akhirat itu waktu menua tetapi jagat rayanya mengerut dan akan memunculkan satu mekanisme yang disebut entropinya akan menurun. Jadi secara entropi menurun, tingkat kekacauannya menurun, tetapi waktunya terus bertambah ke masa depan. Maka kehidupan akhirat bukanlah pengulangan dari sejarah kita. Dari kecil ke tua, nanti di akhirat jadi tua ke kecil. Bukan begitu pemahamannya, karena kondisi itu tidak pernah kita alami sebelumnya, di mana jagat raya sekarang ini mengembang dengan waktu yang bertambah, tapi di akhirat nanti waktunya itu terus bertambah dengan kondisi ruangan yang terus menurun. Kehidupan akhirat adalah kehidupan di mana hukum alamnya berjalan terbalik tetapi waktunya terus bertambah, kemudian sampai satu ketika mengecil dan akhirnya runtuh yang kemudian dikenal sebagai Big Crunch, runtuhnya jagat raya. Itulah yang disebut sebagai kiamat besar di dalam Al-Quran. Kiamat kecil adalah kiamatnya bumi, kiamat besar adalah kiamatnya jagat raya. Kemana setelah itu? Setelah itu jagat raya akan mengalami ketiadaan kembali seperti dulu pernah diciptakan Allah atau di awal penciptaan itu dan nanti Allah akan mengulanginya kembali. Hal itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 103 sampai 104. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar, yaitu pada hari akhirat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dzan alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Allah menggambarkan di fase akhirat di mana manusia yang saleh, banyak amal kebajikannya sudah berada di surga, disambut oleh para malaikat, kemudian digambarkan. Itulah hari di mana Allah menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Kalimat ini atau frase ini sangat menarik karena menggambarkan jagat raya digulung seperti lembaran-lembaran kertas. Ini mengingatkan kita kepada sebuah teori yang disebut sebagai teori membran. Di mana jagat raya ini sesungguhnya bukan cuma satu saja, universe, melainkan multiverse. Dan digambarkan dalam teori membran, membran itu adalah semacam lembaran. Lembaran itu berdimensi, mulai dari berdimensi 1, dimensi 2, sampai dimensi 11, digambarkan dalam M-teori itu. Itu seperti gulungan koran atau gulungan ya lembaran-lembaran kertas yang tadinya digelar dan kemudian digulung kembali oleh Allah. Jadi gambaran tentang lembaran-lembaran itu sesungguhnya kalau kita kaji secara ilmiah, korelasinya sangat menarik dengan M-teori atau teori membran itu. Tetapi secara sederhana digambarkan oleh Al-Quran bahwa Allah akan menggulung lapisan-lapisan langit, lembaran-lembaran itu seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Dan Allah akan mengembalikan itu seperti saat penciptaan awalnya dan kemudian Allah akan mengulanginya. Disinilah digambarkan bahwa jagat raya itu fasenya adalah diciptakan, mengembang, mengerut, kemudian runtuh dan diciptakan kembali untuk mengembang kembali.
dan nanti akan runtuh kembali, mengembang kembali. Tetapi poin pentingnya adalah itu satu siklus yang sudah selesai dengan segala drama kehidupan yang ada di dalamnya. Di penciptaan berikutnya, apakah kita ini masih ada, masih eksis? Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Ini yang kemudian memberikan kesimpulan kepada kita bahwa yang disebut pengulangan, baik siklus kehidupan manusia maupun siklus kehidupan alam semesta, itu tidak sama dengan yang digambarkan oleh konsep siklus reinkarnasi itu. Sehingga kesimpulannya adalah ayat-ayat yang dipertanyakan itu, pengulangan penciptaan seperti semula, itu bukan menggambarkan reinkarnasi yang tidak ada batasnya itu, melainkan Al-Quran menggambarkan cuma satu siklus sekali jalan saja. Drama kehidupan manusia melalui 5 fase, sedangkan alam semestanya dari mengembang, runtuh, mengembang lagi, itu sudah dalam kondisi yang berbeda yang tidak ada penjelasannya lagi di dalam Al-Quran Al-Karim. Semuanya terserah kepada Allah Sang Maha Pencipta. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah, benang merah, pemahaman terhadap konsep yang sedang kita bahas ini. Bahwa Allah lah yang menciptakan segalanya, Allah akan mengulangi, Allah akan memberikan balasan, tapi sesudahnya itu adalah terserah kepada Allah Azza wa Jalla belaka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.